negeri ini sebelum merdeka bisa ada pembangunan oleh siapa? Oleh POC kok. Ya POC ini ngelola Jabar itu dari mana sih? Hanya dari jualan teh, jualan karet, jualan kina, jualan kopi. Mampu membangun rel kereta api yang baik sampai hari ini masih dipakai, masih mampu membangun jalan yang sampai hari ini masih dipakai, mampu membangun gedung sate yang belum bisa membangun gedung seperti itu Pemprov Jabar sampai hari ini. Modalnya hanya ngelola, kalau mungkin sekarang satu BUMN aja, POC namanya itu. Hanya itu saja. Dikelola dengan baik, bagaimana swasta itu memberi kontribusi bagi negara. Kenapa itu terjadi? Karena pengelolaannya baik, perencanaan baik, dan pasarnya baik. Nah, apa pesan yang bisa saya sampaikan? Kenapa sih satu POC saja bisa meninggalkan jejak peradaban yang masih digunakan sampai hari ini? Kenapa kita tidak meninggalkan jejak yang lebih baik ke depan? Nah, kemudian apa pesannya? Saya sih melihat kakek saya dulu kerja jadi kuli perkebunan di zaman PNT. Meninggalkan rumah yang baik dan dia bekerja sejahtera itu. Nah, banjir di hari ini di wilayah Karawang, sebagian Bekasi. Itu saya melihat problemnya cuma dua. Satu, tanggul-tanggul yang dibangun BWWS tidak kokoh sehingga selalu jebol. Dua, jaringan drainase dulu yang diwariskan sejak zaman POC itu tidak dirawat dengan baik, aset-asetnya terbengkalai, diisi oleh bangunan liar, jadi toko, jadi perumahan, disewakan dan nilai komersialnya ratusan miliar dalam setiap tahun. Kemudian yang kedua adalah banyaknya pembangunan perumahan dilakukan di areal pesawahan. Itu aja. Jadi kalau perumahan dihentikan, tidak diganti dengan rumah vertikal, dibangun tidak lagi di areal pesawahan, rawa, kemudian dinormalisasi sungai, pengelolaan bendungannya dikelola dengan baik oleh salah satu BUMN yang di bawah Danantara, ini akan menjadi masa depan. Nah, apa kaitannya dengan urusan pembangunan dan biaya negara yang akan timbul? Pesan saya adalah kita rubah menjadi dua. Saya contoh misalnya saya ngomong perkebunan deh. Perkebunan menganggap teh itu sudah tidak marketable. Menganggap karet tidak marketable. Karena menganggap karet dan teh tidak marketable, saya ada yang lucu loh Pak. Seluruh perkebunan PTPN karet itu ditebang, habis dijual kayunya tanpa rencana. Setelah itu sekarang menjadi tanah kosong. Longsor di mana-mana. Kemudian orang mulai ngambil masing-masing, mengkapling-kapling tanah itu. Nah, pertanyaan saya, kalau tidak punya rencana menanam lagi, kenapa harus punya rencana menebang? Itu pertama. Yang kedua, karena target pendapatan di sektor kehutanan menjadi target yang harus dibiayai dan store. Mengakibatkan apa? Hutan-hutan produksi yang perhutani membabat areal hutannya tanpa melihat implikasi yang akan dilakukan. Terjadi longsor, banjir, dan berbagai hal. Sehingga apa yang akibatnya adalah harga kayunya misalnya hanya mencapai 20 miliar, tapi recovery bencananya lebih dari 500 miliar. Satu sisi BUMN yang mengatakan saya mendapat keuntungan dari penjualan kayu, tapi di sisi lain negara jebol untuk merecovery. Teh itu juga sama mengejar target. Saya tahu bahwa orang yang ngurus teh itu bukan ahli teh, saya lihat. Karena BUMN itu dari sini pindah ke sini, dari sini pindah sini, hawanya beda.
Itu hawanya beda. Orang setiap hari ngurus pabrik semen, kemudian jadi direktur PT Teh. Kan kebayang itu, panas Pak. Itu teh begitu ditanam mati semuanya, karena hawa semen. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. Dan kan Bapak pengen rame yang nontonnya. Nah,